Pembicara Netpeak kita kali ini adalah seorang pria lulusan D3 Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Tumbuh di keluarga yang mengalami kesulitan finansial membuat hidupnya tidak banyak memiliki pilihan dan menjadi sosok yang pemalu. Memulai Tiens hanya dengan modal meminjam uang pendaftaran dari adiknya. Beliau berjuang tanpa pengalaman, hanya bermodal konsisten mengikuti saran upline dan selalu hadir di pertemuan yang diadakan oleh One Vision. Tetapi justru inilah yang telah merubah jalan hidupnya menjadi luar biasa. Beliau hanya mengukir prestasi dari menjadi juara pembicara OP nasional hingga menjadi pembicara seminar di berbagai kota bahkan luar negeri. Beliau juga telah mendapatkan reward dari Tiens berupa trip ke beberapa negara, family car, dan super luxury car. Apa kunci sukses beliau dalam menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Dede Abdul Hoir. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Senang sekali pada malam hari ini saya Dede Abdul Hoir. Saya diberikan tugas yang menurut saya ini cukup menantang karena saya harus berbicara di depan orang-orang yang hebat, yaitu para CP. Ya, saya ucapkan selamat buat Anda yang sudah memutuskan komitmen serius membangun bisnis ini dengan jadi seorang CP. Saya Dede Abdul Hoir, saya membangun bisnis ini bersama istri saya, Bintang 8 Indonesia, Ibu Nayunda Pradma Widyaninggar. Saya tinggal di Rembang, Jawa Tengah. Ya, seperti kita tahu, semua orang sekarang di Indonesia ini sedang terkena tantangan, ya, yaitu COVID-19. Tapi yang luar biasa, berkat support system kita One Vision, justru kondisi ini membuat kita sekarang makin hebat, makin kuat. Bahkan saya mendengar kenaikan bisnisnya sangat-sangat dahsyat, ya. Oke. Saya ingin menyapa buat teman-teman di seluruh Indonesia, rekan-rekan seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, ya. Nah, sharing saya kali ini, saya akan membedah tentang pengalaman saya membangun bisnis ini, sedikit belajar dari banyak buku, belajar dari para mentor, dari mentor aktif, ada Three Diamond Gold Lion, Bapak Happy dari Bogor, ya. Tentang bagaimana kita melakukan closing, ya. Saya yakin rekan-rekan, apapun background Anda, ketika memulai Tiansi ini juga sama-sama awalnya awam, ya. Tapi dengan kemauan belajar, akhirnya bisa menjadi hebat seperti sekarang. Saya juga banyak belajar dari buku-buku. Ini contoh. Ini Beach Money, ini keren banget, buku tentang network marketing juga, ada GoPro juga. Jadi saya sarankan Anda juga memiliki buku ini, ya. Oke, saya langsung saja ke materi bahwa di bisnis ini kita kerjasama dengan dua perusahaan besar, yaitu One Vision dan Tiens tentunya, dan kita dibimbing oleh mentor-mentor kita, tim bisnis kita, ya. Jadi enak banget sebetulnya, tugas kita cuma tinggal eksekusi saja semua ilmu, semua bimbingan yang diberikan, ya. Terus untuk langkah-langkahnya pun ya terbilang mudah karena memang sudah ada panduannya dalam bentuk starter pack. Buat rekan-rekan yang sudah punya starter pack, ya silahkan dibedah lagi, dipahami lagi sampai detail. Untuk yang sudah punya tim, Anda juga wajib ke setiap tim baru Anda untuk mempromosikan starter pack. Dan supaya langkah kita benar di bisnis ini, kita juga beruntung. Di One Vision kita disediakan pos-posnya, ya, dalam bentuk parameter bisnis, ya, dari mulai Anda menjadi seorang CP dan Majesty. Nah, yang saya syukuri dari bisnis ini adalah bukan masalah penghasilannya saja, ya itu sudah jelas karena kita berbicara bisnis. Ada hal yang menurut saya jauh lebih luar biasa adalah ketika apa yang kita lakukan dihargai orang, bahkan diberi kesempatan untuk berbagi ke begitu banyak orang, ya. Saya sering diminta ngisi seminar di dalam juga di luar negeri, bukan karena saya hebat, tentunya karena pendidikan dari One Vision-nya yang membuat kita semua bisa seperti ini, ya. Bisa masuk majalah dan sebagainya, dan nanti mungkin
Anda juga tidak lama lagi akan seperti ini ya. Dan berbicara kondisi saat ini, ada yang mengatakan bagaimana ya cara mensiasatinya. Pandemi nggak tahu kapan akan berakhir, apakah harus offline, apakah harus online. Nah, saya punya satu rujukan buku, Bapak Ibu mungkin bisa mencari, namanya Planet Omni. Ini karangan Hermawan Kartajaya. Di situ jelas bahwa kita tidak bisa memilih salah satu. Karena offline tidak bisa tanpa online, online pun tidak bisa tanpa offline. Gitu ya. Jadi di bisnis Tiansi ini juga diajarkan, di One Vision ini diajarkan. Kan kita orang-orang pembelajar, ya, orang-orang yang senang baca buku, orang-orang yang senang seminar. Artinya kita adalah orang-orang yang mudah untuk beradaptasi dengan kondisi apapun. Termasuk dalam kondisi COVID ini, walaupun tetap di rumah, berkat ilmu dari One Vision, kita bisa adaptif belajar online, ya, belajar online, belajar offline, kita bisa lakukan. Nah, tema kali ini saya ingin membahas salah satu poin dari 7 kebiasaan sukses, yaitu melayani pelanggan. Nah, kenapa kita harus melayani pelanggan? Karena kita di PBO ada yang namanya CP dan sebagainya. Di situ disarankan kita punya personal sales, ya. Dari mulai 650, 1000 untuk Anda menjadi seorang royal, dan totalnya kalau Anda ingin jadi CP 3000 ya. Atau minimal ginilah, yuk kita semua belajar punya PS per bulan 1000 sampai 3000 ya. Dengan cara apa? Di PBO dijelaskan dengan melayani pelanggan. Jadi temanya saya persempit, dari begitu besarnya tema PBO saya mau mengambil angle yang ini supaya benar-benar bisa dipakai ya buat rekan-rekan semua. Ini berdasarkan juga pengalaman saya dalam membangun bisnis ini. Dalam pikiran saya yang penting saya harus punya PS sendiri 3000 kalau saya ya. Kalau Anda ya mau lebih dari 3000 ya boleh. Itu saya bicara minimal saya ya. Nah, oke. Nah, kenapa kita harus belajar ilmu closing? Ya tentunya kalau kita belajar ilmu closing, kita akan mempercepat terjadinya pendaftaran dan pembelian ya. Ketika Anda share mau itu lewat online maupun offline, ya Anda kan akhir-akhirnya ingin membuat orang bergabung atau orang beli produk kita gitu ya. Yang kedua, mengatasi penundaan. Yang ketiga, memperbesar transaksi. Yang keempat, meningkatkan omset ya. Nah, terus apa sih yang membuat kita di bisnis Tiansi ini kalau closing bisa peluang suksesnya besar? Yang pertama, seperti yang sering dibahas di starter pack, kita harus punya prospek potensial yang lebih banyak. Makanya diajarkan tuh punya daftar nama tuh tambah terus gitu ya. Terus ada skala diklasifikasikan, disebutnya skala prioritas. Yang kedua, penuhi faktor closing. Nanti apa saja akan saya jelaskan. Gunakan kaidah closing dan terapkan teknik closing ya. Ada 4 hal yang memang perlu menurut saya Anda kuasai. Yang pertama, memperbanyak calon prospek akan memperbesar peluang closing. Kan orang, mungkin Anda berpikir, wah dia jago banget kalau closing. Kok saya enggak? Nah, tinggal dicek dulu, dia jago itu betulan karena jago apa karena daftar namanya banyak. Feeling saya, kebanyakan orang yang jago closing itu bukan karena jago di bidang teknisnya saja, tapi memang daftar namanya banyak gitu. Karena tetap yang namanya Pareto kan penolakan jauh lebih banyak ketimbang penerimaan ya. Buat Anda yang pengen punya keahlian closing yang baik, kalau daftar namanya sedikit kan juga repot ya. Semakin banyak calon prospek potensial, maka semakin besar potensi closingnya. Prospek potensial bisa dari mana saja. Daftar nama yang sudah ditulis sekarang, coba cek skala prioritasnya ya. Terus mungkin ada orang yang belum Anda masukkan ke buku daftar nama di nomor handphone Anda, ya, di kontak handphone Anda, atau dari sosmed. Nah, saya sendiri sekarang banyak menemukan daftar nama potensial itu di sosmed, terutama di Facebook, ya. Kenapa? Ya coba Anda bayangkan ya, di Facebook itu ada berapa miliar manusia ya? Ada berapa miliar manusia? Jangankan menemukan rekan bisnis, saya punya teman menemukan jodoh pun lewat Facebook, gitu. Jadi aneh sekali kalau ada Facebook Anda tidak manfaatkan untuk membangun organisasi bisnis gitu ya.
Yang ketiga, perbanyak pertemanan di medsos ya. Buat Anda yang belum pakai medsos, yuk kita mulai. Buat apa? Ya buat bisnis. Pak, saya kan udah tua. Mohon maaf Bapak Ibu. Survei di Indonesia, pengguna Facebook itu ada 13,5 juta adalah orang-orang yang usianya di atas 55 tahun. Artinya kakek nenek di Indonesia tuh yang pakai Facebook ada belasan juta orang. Itu survei tahun 2015. Ya, apalagi anak muda, ya. Oke, kalau WA semua orang pakai. Nah, perbesar prospek potensial di sosial media. Ini yang saya lakukan. Semoga teman-teman, rekan-rekan pun punya, ya bisa dipraktekkan juga. Yang pertama, kalau Anda ingin mendapatkan banyak prospek potensial di sosial media, bikinlah konten yang konsisten. Anda sharing yang konsisten, tentunya sharing-sharing yang positif ya. Yang kedua, fokus menambah follower ya. Tapi jangan asal ya. Jadi kalau nge-add teman di Facebook, saya pilih-pilih. Kenapa? Karena kita kan dikasih spot cuma 5.000 orang. Kalau 5.000 orang ini terpilih, peluang mereka untuk saya ajak kerja sama di Tiansi kan baik. Tapi kalau 5.000 orang ini alayers, 5.000 orang ini tukang bertengkar politik, saya nggak mau. Kenapa? Yang nggak ada manfaatnya juga buat bisnis saya. Saya kan aktif di medsos buat berbisnis. Nomor 3, perbanyak kontak nomor di WA ya. Sekarang yang sudah punya WA, yuk diperbanyak kontaknya ya dengan kenalan di sosmed, di mana terserah Anda ya. Nah, apa saja sih closing factor itu? Yang pertama, kalau Anda ingin mudah kalau closing, pahami dong produknya, produk Tiansi. Jangan sampai ketika nanti ditanya Anda nggak bisa jelaskan. Terus bisnisnya juga harus dipahami. Keunggulan marketing plan Tiansi itu apa sih yang paling menarik gitu ya. Yang kedua, perkuat personal image Anda di medsos ya. Atau ya di dalam kehidupan sehari-hari juga. Kenapa? Karena orang akan ilfil melihat seseorang atau status seseorang kalau secara pribadi pun tukang curhat, tukang berantem di Facebook, tukang apalagi konon gitu. Orang-orang yang ngomongin politik di Facebook itu adalah orang-orang yang sulit disukai market gitu ya. Kalau kita ngomong bisnis. Terus juga pahami market. Maksudnya ketika Anda ingin mengajak seseorang kerjasama, kenal dari sosmed, Anda usahakan ketahui dulu orang ini kira-kira kebutuhannya di mana. Kalau memang itu Anda mau garap inner circle ya, keluarga terdekat, rekan terdekat, Anda juga disarankan untuk tahu. Supaya ketika nanti Anda mengajak mereka kerjasama bisnis Tiansi atau menawarkan produk Tiansi, Anda tahu angle mana yang mau Anda tuju. Misal orangnya kira-kira kok kayaknya pengen langsing ya. Anda kan bisa nanti closingnya produk langsing. Atau kira-kira orangnya kok kayaknya ini baru dirumahkan kerjanya. Berarti kan dia butuh side job. Nah di situ nanti Anda bisa bicara. Anda juga harus kuasai social proof. Jadi Anda juga harus tahu bahwa Tiansi ini sekarang perkembangannya sebesar apa supaya nanti bisa untuk cerita ya. Dan semuanya untuk apa sih? Supaya orang percaya dengan Anda. Kalau orang percaya Anda, orang akan mudah untuk Anda ajak bergabung di Tiansi atau beli produk Tiansi ke Anda gitu ya. Karena yang namanya dagang, bisnis itu yang pertama trust. Makanya kenapa kalau junjunan saya Nabi Muhammad seorang pebisnis sampai dapat gelar Al-Amin. Ya itu sebenarnya contoh yang terbaik Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga penuhi kaidah closing supaya mudah. Kan kalau kita bicara market Bapak Ibu, prospek lah. Ada yang disebut cold prospect. Di buku ini juga ada, di GoPro ini ada ya. Terus orang umum ya. Cold itu orang umum ya, orang yang belum positif dengan bisnis ini. Kita sebut prospek aja ya. Nah, orang-orang umum ini nanti mengerucut jadi orang-orang yang agak minat dengan bisnis ini. Dan yang terakhir, orang-orang ini jadi hot prospect. Nah, nanti prosesnya seperti apa? Saya akan cerita bahwa orang yang mudah di closing itu orang yang ada di hot prospect. Jadi ketika Anda menemukan orang secara umum memang agak sulit ketika kitanya belum mengarahkan dia menjadi seseorang yang hot prospect gitu. Ya, caranya gimana nanti akan saya sharingkan ya berdasarkan pengalaman saya dan baca buku ini juga gitu ya. Oke? Dan akhirnya orang yang jadi hot prospect itu bisa jadi customer dan bisa jadi member.
Oke, contoh ini kalau kita mau rekrut member, ini yang saya lakukan di Facebook ya. Ya, saya tahu semua orang yang ada di Facebook itu, prospekan saya adalah orang yang cold, orang yang belum butuh, belum perlu mungkin dengan bisnis saya. Apa yang saya lakukan ya, saya sharing-sharing positif tentang bisnis, mengedukasi orang. Ya, pagi, sore, malam, saya share bisnis aja. Share kegiatan bisnis, info-info bisnis. Saya juga nggak terlalu repot, sebenarnya tinggal copy paste banyak ya di Google juga. Nah, ketika ada orang yang mulai interest, orang nge-like, orang komen, ya mulai saya berkenalan, saya inbox, saya minta nomor WA. Nah, ketika ada orang yang sudah mau akrab dengan saya, sudah berani memberikan nomor WA, ini orang sudah bisa biasanya untuk kita jadikan sebagai hot prospect. Diajak ke OP, diajak ke HM gampang, ditawarin produk pun lebih gampang. Ya, jadi nggak asal gebiah uyah semua orang yang ada di Facebook saya ajak, enggak. Saya tunggu orang-orang yang memang ada interest dengan saya ya. Oke? Untuk mencari calon pelanggan pun sama ya. Saya menggunakan Facebook juga. Konsepnya sama. Saya anggap semua orang yang ada di medsos saya adalah orang-orang umum ya. Orang-orang umum, orang-orang yang belum tahu saya, sama di luaran juga. Ini saya bukan hanya ngomong di media sosial, di luaran pun sama. Makanya saya nge-branding diri sebagai orang Tianxi itu kuat gitu. Orang tahu kalau butuh produk Tianxi, butuhnya pasti ke saya. Karena saya kalau kenalan dengan orang, saya bilang saya orang Tianxi. Dan saya sering ngobrol, saya bikin status di WA dan sebagainya, jadi orang makin tahu gitu ya. Nah, ketika ada orang yang mulai interest dengan diri saya, dengan postingan-postingan saya, dengan kegiatan saya, kadang lagi nyuci mobil, mereka juga tahu saya orang Tianxi, udah mulai interest, ya saya anggap mereka sudah jadi hot prospect, itu jauh lebih mudah juga gitu untuk saya share produk. Jadi sesimpel itu, Bapak Ibu semua. Kalau Anda ingin mudah menemukan new member atau menemukan pelanggan, usahakan semua orang tahu Anda seorang pebisnis profesional, ekspor di bidang kesehatan. Ketika mereka tahu, mereka akan dekat dengan Anda. Kalau sudah dekat, ya sudah siap gitu ya. Nah, apa saja yang saya lakukan ketika saya ingin meng-closing orang? Sebetulnya di starter pack ada, tapi ini saya tambahkan karena sekarang eranya era medsos juga, jadi saya mengcombine aja. Ya, ada beberapa hal kan di sini yang contoh di daerah saya ini zona merah nih, Rembang. Mungkin beberapa kota besar pun zona merah, kita kan sulit ketemu orang. Jadi pada akhirnya kita mau presentasi, follow up, closing orang itu juga semuanya lewat media online gitu. Lewat medsos, lewat WhatsApp dan sebagainya. Saya menggunakan 7 teknik, ini Bapak Ibu bisa pahami atau nanti juga mungkin di buku ini ada, di buku GoPro juga ada ya. Oke, ada asumsikan pasti beli, tunjukkan testimoni, sensational offer, teknik urgency, social proof, surprise kebetulan ya, pertanyaan double binding. Ini saya kasih contoh yang saya lakukan ketika saya melayani pelanggan atau member ya, hasil closing dari WhatsApp ya. Contoh asumsi pasti beli. Teknik closing ini dilakukan dengan asumsi pasti membeli. Contoh, oh ya Mbak, namanya saya sebut, kalau Mas ya namanya saya sebut karena orang itu ada hukum katanya suara yang paling indah adalah suara nama orang tersebut ya. Jadi kalau bisa menyapa orang itu ada namanya ya. Oh ya Mbak Yunda misal, sebelum hari ini transfer, masih adakah yang mau ditanyakan mengenai bisnis atau produknya? Ya kalau saya ngomong bisnis ya bisnis. Kalau memang saya nawarin produk, masih adakah yang mau ditanyakan mengenai produk pelangsingnya misal ya. Ada juga saya kadang sebelum, kalau ini untuk cara yang kedua saya juga pakai ya. Sebelum Mas atau Mbak saya sebut namanya transfer pembayaran, saya mau menginfokan jika produk ini adalah salah satu produk yang sedang tinggi permintaannya. Jadi siapa cepat dia dapat. Padahal di saya stoknya juga sisa sedikit. Ini juga saya sering pakai ya. Atau terima kasih Mas, Mbak, namanya saya sebut, atau Pak atau Bu gitu ya. Sudah tertarik join TN. Saya penasaran apakah Mas atau Mbak namanya saya sebut sudah tahu keuntungannya jika Mas atau Mbak namanya saya sebut jadi membership silver di TN ya. Itu kalau menggunakan asumsi pasti beli, pasti join. Kadang juga saya menggunakan testimoni ya.
bagus. Orang kan nih, banyak yang menunda bergabung, membeli atau join karena bimbang dan kurang yakin, atau bisa juga masih belum terlalu percaya dengan Anda, ya. Maka testimoni gambar, video, atau cerita dari orang yang berhasil akan sangat membantu meyakinkan. Makanya selalu di handphone Anda selalu siapkan testimoni gambar dan testimoni video, baik mengenai bisnis maupun mengenai produk, ya. Sensasional offer juga bisa. Contoh, teknik ini memadukan lebih dari 3 kombinasi keuntungan. Terima kasih Mbak dan Mas atau Bu Yunda sudah memilih paket membership silver. Berikut ini beberapa keuntungan yang akan Anda dapatkan jika sudah transfer untuk mengambil membership silver. 1, saya jelaskan potensi income mingguan dan bulanan, potensi reward jalan-jalan, paket produk untuk stok, bisa mulai masuk ke salah satu syarat PBO loh, dan berhak ikut meeting bersyarat. Misal di tim Anda ada yang namanya silver meeting, ya. Jadi sensasional offer itu selalu menjelaskan 3 keuntungan atau lebih. Anda juga bisa menjelaskan ketika Anda menjelaskan produk teh misal, jelaskan 3 keuntungan atau lebih dari teh tersebut, itu jauh lebih baik, ya. Apalagi ditambah gambar, ditambah video testimoni. Kan sekarang video testimoni Tiansi banyak tuh di YouTube, ya, bisa di-save, bisa di-share nanti, ya. Gambar-gambarnya juga banyak kok. Yang keempat, saya juga menggunakan teknik urgency, ya. Teknik ini dilakukan untuk mengatasi penundaan, ya. Anda kan sering tuh di PHP, ya. Sekarang itu ketemu sulit. Harapan kita kan cuma di handphone, di PHP. Nah, terus gimana dong supaya jangan terlalu sering di PHP? Nah, Anda harus bilang, kalau telat daftar, hati-hati loh, resikonya nanti jadi di bawah orang lain. Kan kita ada sistem placement. Makanya kalau daftar yang duluan, supaya orang yang berikutnya ketika bergabung ada di bawah Bapak, gitu ya, misal. Atau besok tutup buku loh Pak, Bu. Jadi kalau mau daftar harus sekarang. Nah, enaknya sekarang tutup buku Tiansi mingguan gitu. Kalau dulu kan bulanan, nungguin, waduh, susah lah. Kalau sekarang enak, untuk closing lebih mudah. Besok tutup buku loh, ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa membuat orang berburu-buru bergabung, ya. Yang kelima, social proof atau pembuktian dengan angka, ya. Contoh nih, terima kasih sudah mendaftar di tim kami. Alhamdulillah sudah ada, tulis misalkan sudah ada 10 orang yang bergabung minggu ini. Atau kalau namanya tim 100 orang, misalkan tim mentor kan bisa disebut tim mentor Anda, ya. Kayak Mas atau Mbak sebut namanya, mau saya bantu prosesnya sekarang. Nah, itu juga bisa, ya. Pokoknya bahasa sekarangnya selalu ada tuh kalau saya WhatsApp ke calon prospekan, ya. Atau terima kasih sudah memesan produk ke saya. Alhamdulillah sudah ada jumlah yang mengambil keputusan, jumlahnya ditulis, yang mengambil keputusan yang sama di minggu ini. Mas atau Mbak, mau saya bantu prosesnya sekarang, ya. Oke. Nah, yang keenam bisa juga pakai surprise kebetulan. Nah, ini mah sering dipakai nih. Di offline pun sering dipakai kalau ketemu teman, ya. Mungkin orangnya sudah pernah di prospek, ketemu nggak sengaja. Nah, kebetulan ketemu. Nah, kebetulan besok ada pertemuan. Nah, kebetulan besok ada mentor saya. Nah, kebetulan ada besok ada home meeting. Nah, ini bisa dipakai juga, ya. Atau di medsos pun bisa, ya. Oh iya, kemarin kan saya ajak Mas ikut bisnis Tian ya. Nah, kebetulan, terserah. Kebetulan mau ada HM, kebetulan mau ada OP, kebetulan mau ada meeting dengan mentor, ya terserah, ya. Atau juga Anda bisa, ketika Anda menjelaskan produk, orang interest, langsung aja, nah kebetulan nih Mas atau Bu, sebut namanya, jika pesannya 3 paket sekaligus, maka kan Anda bisa tuh, terserah Anda. Namanya kita selling produk, ya. Misal Anda jual produk kan harga konsumen 3 paket yang totalnya tuh sekitar 2 juta misal. Kan bisa saja Anda bilang free ongkir, kan bisa. Ya, di titik-titik ini Anda terserah. Gitu, ya. Atau pakai pertanyaan double binding, ya. Pertanyaan yang jawabannya selalu iya. Nah, ini juga enak kok kalau dipakai untuk closing, ya. Misal, Mas atau Mbak, tulis namanya, sekarang mau ambil yang silver apa gold nih? Tuh.
Kan jawabannya harus salah satu. Jadi bukan mau bergabung atau enggak. Tapi langsung mau silver atau gold. Atau Mas atau Mbak atau Bu atau Pak, nama, mau sekarang join sendiri, apa sekalian dengan pasangan? Tuh, ada tulisan sekarang tuh. Tujuannya apa ya? Supaya sekarang gitu. Atau Mas, kalau ini produk ya. Mas atau Mbak, dalam kurung nama, mau dikirim sekarang pakai JNE apa JNT? Nah, ini juga untuk orang-orang yang kadang ragu, belum transfer. Nah, ini juga bisa bermanfaat ya. Nah, itu yang saya pakai, simple, praktis. Kenapa? Karena toh juga targetnya kan kita yang penting secara personal sales kita bisa punya personal sales rutin 3.000 atau 1.000 ya. Ya sebaiknya sih 3.000 biar Anda CP-nya CP gemuk ya. Tapi minimal 1.000 untuk syarat di One Vision ya. Syarat minimal Anda sebagai royal. Tapi masa iya hidup mau minimalis terus? Kan bagusnya maksimal ya. Saya sih seneng kalau ada tim saya bisa selling lebih dari itu, nggak masalah. Tetap keren. Ada yang bisa 5.000, ada yang bisa 10.000 PV, ya tetap keren menurut saya. Yang penting mindset kita adalah membangun aset ya. Oke. Nah, sekali lagi rekan-rekan semua, kunci sukses closing itu pertama, prospeknya harus banyak. Yang kedua, penuhi faktor closing. Yang ketiga, gunakan kaidah closing. Yang keempat, terapkan teknik closing dan fokus. Yuk, jadi CP tiap bulan kalau bisa di minggu pertama. Nah, sekarang nih. Yuk, jadi CP langsung deh besok. Ya, kita kejar semua orang, kita jadi CP di minggu pertama ya. 3.000 deh. Biar apa? Biar terduplikasi semuanya 3.000 PV. Ya, dengan cara apa? Dengan punya pelanggan ya. Punya pelanggan 10 20 kalau Anda benar-benar maintain. Pelanggan bukan pembeli loh ya. Pembeli itu kan sekali beli putus. Pelanggan tuh orang-orang yang dirawat setiap bulan, dilayani ya. Kalau cuma 3.000 PV sebetulnya mudah. Anda punya 20 pelanggan, setiap orang beli teh, beli pasta gigi, beli pembalut, ya 3.000 mah selesai gitu ya. Makanya saya kadang-kadang bingung ada orang untuk punya PS 3.000 kok sulit banget gitu. Padahal dengan pelanggan yang ada itu bisa dikelola untuk kebutuhan rumah tangga setiap orang aja 3.000 PV selesai gitu ya. Apalagi bisa punya pelanggan sampai 10 sampai 20. Dan harapan saya rekan-rekan selalu dengan Anda memahami teknik closing selalu punya tim-tim baru ya dan bisa mengajarkan dan menduplikasikannya. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa yang nanti bakal jadi diamond di tim kita. Yang harus kita lakukan terus membangun ya. Oke, sekali lagi teknis semuanya sudah ada di starter pack ya. Kalau Anda punya starter pack, Anda pasti akan lebih memahami bisnis ini dengan cara yang sederhana, yang mudah dan mudah untuk duplikasikan. Dan ikuti PBO sesuai sarannya para mentor ya. Oke, rekan-rekan semua, demikian sharing singkat dari saya. Semoga mudah dipahami, mudah dipraktekkan, dan mudah membuat kita jadi CP dan bisa mendukung